Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus benar-benar bangkit. Teks firman Tuhan terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang masih tidak mempercayai kebangkitan Yesus Kristus dengan berbagai alasan, sehingga muncul teori-teori yang keliru. Namun Alkitab sangat jelas dapat memberikan jawaban yang benar bahwa Yesus benar-benar bangkit. Di dalam ayat yang ke-6 menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ketika Yesus bangkit dari kematian, hal itu membuktikan bahwa semua yang dia katakan dan ajarkan adalah benar. Hasilnya adalah kita menjadi benar di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, untuk siapakah dia bangkit? Kebangkitan Yesus untuk mereka merasa dilupakan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-5. Ketika para murid menengok kubur Yesus, mereka masih bingung. Mereka masih lupa, di manakah Tuhanku? Mungkin para murid sudah lupa. Tuhan tidak melupakan para murid. Tuhan tidak melupakan siapapun. Tuhan sedang bekerja. Apa yang tampak seperti bencana di kayu salib dan apa yang tampak seperti kekalahan di dalam kubur sebenarnya adalah karya Allah yang menghasilkan kemenangan. Kebangkitan adalah untuk mereka yang merasa dilupakan. Kemudian yang kedua, kebangkitan Yesus untuk mereka yang telah gagal. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7. Mengapa malaikat itu secara khusus menyebut Petrus? Bukankah ada murid yang lain? Kalau kita menyebut Petrus, bahwa Petrus telah menyangkal Yesus di dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72. Petrus menyadari apa yang dia katakan dan lakukan, sehingga hatinya hancur. Petrus menyesal telah gagal mempertahankan imannya. Meskipun Petrus menyangkal Yesus dan gagal, namun Yesus tidak menyangkal Petrus. Kebangkitan Yesus diperuntukkan bagi mereka yang gagal. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Yesus untuk mereka yang siap diutus. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Sebagai pengikut Yesus, saudara tidak hanya berjalan dengan iman dan dalam pengampunan Tuhan saja, namun juga menunjukkan bahwa saudara telah diutus sebagai wakil Tuhan untuk memberitahu orang lain kabar baik tentang Yesus Kristus dan keselamatan serta kehidupan kekal. Kemudian yang keempat, kebangkitan Yesus untuk mereka yang membutuhkan keselamatan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus Kristus membawa keselamatan kepada orang yang mengetahui bahwa ia terdampar dalam dosa. Dan satu-satunya harapan untuk keselamatannya adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan keselamatan. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 3:16, Roma 6 ayat yang ke-23, 1 Yohanes 5 ayat 11, Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Kesimpulannya, saudara bisa menjadi salah satu dari sedikit orang yang berkata, saya percaya bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Dan Yesus dibangkitkan agar saya hidup dalam kemenangan. Dan saya tidak akan menyangkal Yesus lagi. Dan siap diutus untuk membagi keselamatan kekal bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus.